Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'. Baik seluruh anak didik kami ya, kelas 11C yang kami banggakan, yang kami sayangi karena Allah. Baik, pada pertemuan kali ini Ustadz tidak akan memberikan tambahan materi karena insya Allah besok ya, mulai besok tanggal 17 September kita sudah mulai melakukan kegiatan penilaian tengah semester 1. Insya Allah materi ujian biologi ya yang udah Ustadz buat itu kita ambil dari materi pertama kita tentang sel, kemudian jaringan pada tumbuhan dan jaringan pada hewan. Ya, di sini Ustadz sekedar mengingatkan kepada antum semua poin-poin apa yang memang harus dipelajarin ya, harus dipelajarin. Pada materi pertama kita ada membahas tentang sel ya. Pada pertemuan pertama kita udah membahas tentang sel. Apa itu sel? Antum pelajarin ya. Kemarin kita udah jelaskan bahwasanya sel itu adalah satuan fungsional struktural terkecil dari makhluk hidup. Yang artinya apa? Yang artinya bahwasanya seluruh makhluk hidup itu Allah ciptakan dari namanya sel, unit yang sangat kecil ya. Sangat kecil gitu ya. Nah, apa buktinya bahwasanya setiap makhluk hidup berasal dari sel yang sangat terkecil? Ya sangat jelas ya. Ya Allah ciptakan kita itu dari air mani yang dimana air mani itu di dalamnya mengandung sel, yaitu sel sperma. Nggak bisa dilihat. Nah seperti itu. Setelah terjadi fertilisasi, ya terbentuk suatu kantung, ya kantung ketuban gitu ya. Nah di dalamnya juga tidak langsung muncul ya yang namanya embrio gitu. Tapi sangat kecil, tidak nampak. Yang lama kelamaan sel tersebut mengalami pembelahan, proses pertumbuhan, sehingga terus tumbuh tambah besar menjadi seorang bayi. Dan terus lahir, keluar sehingga besar ya, dewasa. Nah, seperti itu dari yang sangat kecil tumbuh menjadi besar ya. Itu juga merupakan salah satu bukti bahwasanya kita seluruh makhluk itu berasal dari sel. Nah, seperti itu nanti dipelajarin ya, diulangi tentang sel itu apa. Kemudian apa sih unsur kimiawi penyusun sel ya? Unsur kimiawi penyusun sel itu kan ada yang organik, ada yang anorganik. Jadi dipelajarin ya bahwa sel itu terdiri dari unsur kimiawi organik. Apa aja? Itu ada protein, lemak, karbohidrat ya. Nah, seperti tubuh kita ini di dalamnya terdiri atas protein, lemak, karbohidrat. Begitu juga yang ada pada tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kemudian ada unsur kimiawi non organik ya, misalkan air, mineral dan vitamin. Itu diulang ya, diulang ya. Nah, seperti itu. Kemudian bagian-bagian sel ya, bagian-bagian sel nanti dipelajari kembali ya. Ya, ada nukleus atau inti sel, ada mitokondria, ribosom, lisosom ya. Dipelajarin beserta fungsinya apa. Ya. Nah, terkait tentang sel itu saja ya. Terkait tentang sel itu saja diulang ya. Apa itu sel, apa bukti bahwasanya semua makhluk hidup itu berasal dari sel Allah ciptakan ya. Nah dipelajarin. Kemudian unsur kimiawi penyusun sel itu apa saja. Kemudian sel itu apa struktural sel itu apa saja ya, bagian-bagian sel itu apa saja dan fungsinya secara singkat. Oke. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita ada membahas tentang jaringan pada tumbuh-tumbuhan ya, dipelajarin ya jaringan pada tumbuh-tumbuhan. Kan kita udah ada bahas tentang jaringan meristem ya atau jaringan embrio ya. Nah, kemudian ada jaringan permanen ya, ada jaringan permanen atau jaringan dewasa kemarin kita bahas ya. Dipelajarin ya, apa sih itu jaringan meristem ya, jaringan meristem itu apa. Nah, jaringan meristem itu letaknya di mana saja ya. Kemarin ketika kita udah ada membahas ya, ada meristem apikal ya, ada meristem interkalar, ada meristem lateral. Dipelajarin ya. Nah, jadi jaringan meristem itu jaringan yang bagaimana ya, nanti dipelajarin ya. Nah, itu dia tadi ya. Nah, diulang ya. Baik. Apa sih yang menyebabkan kalau
rumput yang udah dipotong, habis dipotong tumbuh lagi, bisa tunas lagi dia ya. Nah, atau kita habis nebang pohon mungkin ya, pohon rambutan di depan terlalu lebat lalu kita potong dahannya, habis itu dia tunas, lebat kembali. Nah, apa yang menyebabkan bisa terjadi seperti itu ya? Ya jadi gambaran-gambaran ujiannya sifatnya penalaran seperti itu ya. Jadi apa? Apa sih yang menyebabkan bisa tunas kembali sedang udah dipotong atau rumput habis dibabat, habis itu beberapa minggu tumbuh kembali. Nah, apa sih yang menyebabkan bisa seperti itu? Nah, jaringan apa yang berperan di situ? Ya kan? Nah, seperti itu ya. Nah, itu nanti dipelajarin ya. Insya Allah akan Ustadz kirim kembali PDF materi pelajarannya ya. Nah, ya. Nah, meristem apikal tadi kan ada di ujung batang ya, ada yang di batang, ada yang di ujung akar ya. Nanti antum pelajarin kembali ya. Oke. Kemudian pelajarin juga tentang eh, jaringan ya, jaringan pada hewan ya. Terkait jaringan pada hewan itu banyak, tapi nanti antum bisa fokuskan pada jaringan darah. Ya, ini agar memang mempermudah antum ya, fokuskan nanti ya dari banyaknya pembahasan tentang jaringan pada hewan, nanti fokuskan kepada membahas mengulang jaringan darah ya. Jaringan darah kemarin itu apa? Jaringan darah kemarin yang udah kita jelaskan adalah jaringan ikat yang terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah dan plasma darah ya. Kemarin kita udah jelaskan ya bahwasannya penyusun jaringan darah itu ada plasma darah. Plasma darah itu apa itu plasma darah itu sama dengan cairan darah. Jadi di darah itu ada cairannya. Ya, ada cairannya yang dinamakan plasma darah. Apa sih isi plasma darah itu? Itu ada air, ada albumin, ada globulin, ada fibrinogen. Kemudian di dalam jaringan darah itu juga ada namanya eritrosit atau sel darah merah yang dia itu mengandung hemoglobin ya, eritrosit mengandung hemoglobin sehingga fungsinya itu mengikat oksigen ya dan mengedarkan sari-sari makanan. Itu fungsi dari eritrosit. Kemudian ada leukosit atau sel darah putih. Ini fungsinya memakan kuman ya, bakteri yang masuk atau zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh ya sebagai antibodi leukosit itu ya. Nanti diulang lagi ya. Ustaz akan kirimkan nanti PDF-nya. Ada trombosit ya, berfungsi di dalam proses pembekuan darah. Jadi harus tahu gitu ya kan. Kenapa sih badan kita tuh terkadang bisa lemes, lesu, nggak semangat beraktivitas? Itu tandanya kalau dia yang berhubungan dengan jaringan darah apa masalahnya? Ya gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga leukosit, sel darah putih. Ya. Kenapa mudah terserang penyakit gitu ya? Itu karena kurangnya leukosit atau sel darah putih. Baik, kemudian jangan lupa jaringan saraf ya. Jaringan saraf juga diulang ya. Jadi berkaitan dengan jaringan pada hewan itu pelajari jaringan darah, kemudian jaringan saraf ya. Coba nanti antum melihat gambar struktur sel saraf ya, dilihat gitu ya dengan bagian-bagiannya ya. Nah, kemudian apa fungsi-fungsinya. Nah, itu saja ya kalau untuk sel saraf nanti coba lihat kembali struktur sel saraf beserta bagian-bagiannya, kemudian fungsinya ya. Karena di dalam sel saraf itu kan ada namanya dendrit, fungsinya menerima rangsangan, badan sel, fungsinya memproses rangsangan ya. Nah, jadi diperhatikan gambar sel sarafnya dengan bagian-bagiannya, kemudian fungsi-fungsinya. Ya, baik. Mungkin ini saja ya pertemuan kita pada hari ini ya. Kita nggak ada menambah materi. Insya Allah sehabis PTS nanti kita akan lanjut ke sistem gerak ya. Tapi pada pertemuan ini Ustadz hanya sekedar memberikan gambaran atau kisi-kisi tentang materi apa yang memang harus antum pelajarin ulang ya dari banyaknya materi yang sudah kita pelajarin sampai beberapa pertemuan ini. Baik, buat anak didik kami semua kelas 11C tetap semangat dalam belajar. Mudah-mudahan nantinya antum dapat mengikuti ujian PTS dengan baik, semangat dan mendapatkan nilai yang bagus ya. Ini saja.
Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.